Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Aziza Salmazara dengan NPM 2351161. Di sini saya dan teman-teman saya, Nasela Korika Obikano dengan NPM 2351144 dan Fedrik Leong dengan NPM 2351147 akan mengedukasi atau menjelaskan mengenai kontrak elektronik digital yang ada di marketplace. Nah, di era digital saat ini tuh kita melakukan aktivitas jual beli itu tidak tidak hanya dilakukan melalui tatap muka, tapi juga bisa seperti kita melakukan satu klik di marketplace, terus transaksi itu bisa langsung terjadi. Namun, tahukah kita bahwa satu klik ya tersebut sebenarnya sudah melahirkan sebuah perjanjian yang sah secara hukum. Inilah yang disebut sebagai kontrak elektronik atau e-kontrak. Nah, pada video ini kami akan membahas edukasi kontrak bisnis modern melalui studi kasus nyata yang ada di Indonesia, khususnya terkait sengketa pembatalan transaksi sepihak dalam marketplace. Jika ditinjau dari perspektif hukum perdata, sah atau tidaknya suatu kontrak termasuk kontrak elektronik harus mengacu pada ketentuan pasal 1320 KUA Perdata yang mensyaratkan 4 unsur, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, adanya objek perjanjian yang jelas, serta klausa yang halal. Dalam konteks transaksi marketplace pada kasus ini, unsur kesepakatan telah terpenuhi karena pembeli secara sadar menyetujui transaksi dengan mengklik persetujuan pembeli dan melakukan pembayaran. Unsur kecakapan juga terpenuhi karena para pihak merupakan subjek hukum yang cakap bertindak. Objek perjanjian berupa barang yang diperjualbelikan jelas dan telah dikirimkan. Sedangkan kausa perjanjian pada awalnya bersifat halal, yakni jual beli secara sah. Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE menegaskan bahwa kontrak yang dibuat melalui sistem elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian. Namun, tindakan pembeli yang meminta refund tanpa mengembalikan barang menunjukkan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan perjanjian. Perbuatan tersebut mengarah pada wan prestasi karena pembeli tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang dijanjikan, yaitu membayar harga barang sebagai imbalan atas barang yang diterimanya. Selanjutnya, dari kasus ini terdapat beberapa potensi masalah hukum yang dapat timbul dalam praktik kontrak elektronik di marketplace. Pertama, tindakan pembeli yang menerima barang tetapi tetap meminta pengembalian dana dapat dikualifikasikan sebagai wan prestasi, bahkan berpotensi mengarah pada perbuatan melawan hukum apabila tidak dilakukan dengan etikat baik. Kedua, muncul persoalan mengenai tanggung jawab marketplace sebagai penyelenggara sistem elektronik. Marketplace sering kali diposisikan sebagai perantara, namun dalam praktiknya mereka memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak refund, sehingga keputusan internal marketplace dapat berdampak langsung pada hak dan kewajiban para pihak. Ketiga, terdapat kendala pembuktian karena seluruh transaksi dilakukan secara digital, sehingga merchant harus mampu mengumpulkan dan menyusun bukti elektronik seperti bukti pengiriman, bukti penerimaan barang, tangkapan layar percakapan, dan notifikasi refund. Keempat, lemahnya pemahaman pelaku usaha kecil mengenai aspek hukum kontrak elektronik menyebabkan banyak merchant tidak mengetahui langkah hukum yang dapat ditempuh ketika mengalami kerugian akibat sistem refund yang tidak adil. Selanjutnya ada solusi hukum atau alternatif penyelesaian sengketa. Dalam menghadapi sengketa kontrak elektronik seperti kasus BZS dan HK, terdapat beberapa solusi hukum dan alternatif penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh merchant.
Langkah awal yang paling praktis adalah memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa internal yang disediakan oleh marketplace, seperti pengajuan keberatan atau banding terhadap keputusan refund dengan melampirkan bukti-bukti pendukung. Apabila mekanisme internal tidak memberikan hasil yang adil, merchant dapat menempuh penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi atau online dispute resolution, atau biasa kita sebutnya ODR, yang dimana dinilai lebih cepat serta efisien dibandingkan proses litigasi. Selain itu, merchant juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata atas dasar prestasi sesuai dengan ketentuan KUH Perdata dengan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita. Dalam proses ini, bukti elektronik memiliki peran penting dan diakui sebagai alat bukti yang sah berdasarkan UU ITE. Selama keaslian dan keutuhannya dapat dibuktikan, dengan demikian, penyelesaian sengketa tidak selalu harus berujung pada pengadilan, tetapi dapat disesuaikan dengan tingkat kerugian serta efektivitas penyelesaian yang diinginkan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi berdasarkan studi kasus nyata yang dibahas dalam jurnal Indonesia, dapat disimpulkan bahwa kontrak elektronik dalam marketplace merupakan perjanjian yang sah dan mengikat secara hukum. Selama memenuhi syarat pasal 1320 KUH Perdata, kasus pembatalan transaksi sepihak tanpa pengembalian barang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip itikat baik dan kewajiban kontraktual dalam jual beli. Sengketa semacam ini menegaskan pentingnya edukasi hukum mengenai e-kontrak baik bagi pembeli maupun penjual agar masing-masing pihak memahami hak serta kewajibannya. Selain itu, peran marketplace sebagai penyelenggara sistem elektronik juga perlu diimbangi dengan kebijakan yang adil dan transparan, dengan pemahaman hukum yang baik serta pemanfaatan mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Kontrak bisnis modern berbasis elektronik diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang seimbang bagi seluruh pihak yang terlibat.